Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4 and today we would like to explain about our material titled Komponen Pendidikan. Before we start our explanation, let us introduce ourselves. My name is Delia Nurul Sifa. My name is Zuraya Ramadhani. My name is Bagas Pamungkas. My name is Nurbaiti. My name is Saida Rafifah. Okay, so because we do not have all day, without any further ado, let's just start it. Baik, saya adalah pemateri pertama, Zuraya Ramadhani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, terdapat beberapa komponen penting yang harus berinteraksi secara harmonis. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam instrumen pendidikan yang terdiri dari input, proses, output, lingkungan, dan hasil. 1. Input. Input pendidikan mencakup 3 jenis sistem, bahan mentah, peralatan, dan lingkungan. Bahan mentah adalah dasar pendidikan, termasuk tujuan utama pendidikan dan peserta didik. 2. Dasar pendidikan merupakan kerangka kerja yang mengatur interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ini melibatkan berbagai elemen dan diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan dasar nilai tertentu. 3. Tujuan pokok pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah titik akhir dari semua komponen pendidikan. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang utuh yang memperhatikan aspek jasmani, rohani, aspek individu, sosial, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Interaksi sosial menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter peserta didik. 4. Peserta didik. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Mereka adalah individu yang ingin menjadi mandiri, terus mengembangkan diri, dan diakui keberadaannya. Mereka memiliki berbagai karakteristik, termasuk kemampuan fisik dan psikis. Sedangkan dalam tahap pertumbuhan membutuhkan bimbingan dan memiliki potensi untuk mandiri di masa depan. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, interaksi antara komponen-komponen ini berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan dan membentuk manusia yang utuh dan berdaya. Saya Nurbaiti akan mempresentasikan materi berikutnya, sistem pendidikan. Komponen yang saling ketergantungan dalam proses pendidikan yaitu yang pertama, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan proses pendidikan, mulai dari mengarahkan sampai membimbing. Tenaga pendidik dan tenaga pengajar sangatlah berbeda. Tenaga pengajar mempunyai tugas wajib yaitu menyampaikan pengetahuan. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai tugas ganda selain menyampaikan materi, juga bertanggung jawab membentuk kepribadian anak. Tenaga non-kependidikan oleh masyarakat sering disebut orang yang mengabdikan dirinya dan diangkat oleh institusi pendidikan dengan tujuan menunjang proses pendidikan. Lalu bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi atau kurikulum disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Di antaranya, kurikulum pendidikan harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Muatan daripada kurikulum hendaknya mencakup materi keterampilan dan ilmu pengetahuan secara luas. Sikap anak yang dapat dijadikan pengalaman untuk menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Lalu, anak sebagai peserta didik hendaknya terus didorong untuk belajar agar tidak hanya menerima sesuatu secara pasif dari pendidik. Dan yang terakhir, materi pembelajaran haruslah mengikuti perkembangan minat, keinginan sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, bukan mengikuti keputusan orang dewasa. Lalu yang ketiga, sarana-prasarana. Prasarana pendidikan merupakan gabungan berbagai macam peralatan yang secara tidak langsung digunakan untuk mendukung di dalam proses pendidikan. Perbedaan yang nampak antara sarana dan prasarana pendidikan terletak pada fungsinya. Lalu yang keempat, administrasi. Adalah proses dan pengelolaan sumber daya, pemanfaatannya, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Secara umum, administrasi pendidikan meliputi penyusunan anggaran pendidikan, proses pembukuan, dan evaluasi serta pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan. Oke, melanjutkan yang tadi, yang kelima yaitu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan biaya-biaya yang telah dipersiapkan melalui perencanaan terperinci secara yang disusun sebelum secara terorganisasi untuk memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pada waktu tertentu. Salah satu yang mempengaruhi proses pendidikan adalah
lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan secara tidak langsung dapat menunjang juga menghambat proses pencapaian tujuan. Lingkungan yang dimaksud antara lain keluarga, sekolah, masyarakat, religius, sosial budaya yang ada di sekitar lingkungan pendidikan, yaitu kebiasaan yang dianut dan menjadi turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Selanjutnya, geografis, yaitu letak atau posisi sekolah dan peserta didik berada yang berpengaruh terhadap mobilitas. Selanjutnya, ekonomi. Yang selanjutnya, keamanan, yaitu situasi yang ada di sekitar maupun di luar lembaga pendidikan. Politik, yaitu suatu keadaan yang keadaan terjadi di daerah atau lembaga pendidikan. Keluaran merupakan hasil proses yang telah dilakukan oleh sistem pendidikan. Keluaran sistem tersebut meliputi tamatan atau lulusan, merupakan output dari kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya, putus sekolah atau drop out. Putus sekolah dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, bisa dari peserta didik atau proses pendidikan juga lingkungan. Berbeda dengan keluaran outcome, dapat diartikan sebagai efek jangka panjang dari suatu sistem pendidikan. Outcome adalah apa yang kemudian berdampak dari keluaran sistem pendidikan. Sebagai contoh, outcome dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat memandang kualitas suatu pendidikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa outcome dalam pendidikan adalah hal-hal yang berbentuk efek atau dampak jangka panjang yang dipengaruhi kualitas. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu sistem pendidikan harus disertai dengan kesadaran atau mencetak keluaran yang berkualitas. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan ringkasan tentang komponen pendidikan. Pendidikan melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Komponen-komponen tersebut termasuk 1. Tujuan pendidikan. Setiap tindakan pendidikan memiliki tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, atau berdasarkan norma, atau praktif, atau mengutamakan hasil konkret. Tujuan pendidikan juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari pandangan hidup seseorang. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah individu yang mengalami proses pendidikan. Mereka adalah unik, sedang berkembang, ingin diakui, dan ingin mandiri. Pendekatan dalam pendidikan harus memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Pendidik. Pendidik adalah komponen kunci dalam pendidikan. Mereka mungkin berperan sebagai guru di sekolah, orang tua di lingkungan keluarga, atau pemimpin di masyarakat. Pendidik harus memiliki prinsip hidup yang tetap, tujuan pendidikan yang kuat, tanggung jawab, dan integritas. 4. Metode pendidikan. Proses belajar mengajar melibatkan berbagai metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik. Metode ini dapat beragam dan dipilih berdasarkan konteks dan kebutuhan pendidikan. Dalam sistem pendidikan, interaksi antara komponen-komponen ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar dalam proses interaksi kesehariannya tidak dapat dilepas dari yang namanya metode pendidikan. Beberapa metode dalam mendidik diantaranya: Oke, yang pertama ada diktatorial, lalu ada liberal, lalu demokratis, ceramah, diskusi, demonstrasi. Nah, lalu ada materi pendidikan. Materi pendidikan memiliki ikatan yang erat terhadap tujuan pendidikan. Karena untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik perlu menyampaikan kepada peserta didik apa yang disebut dengan kurikulum. Lester D. Crow dan Alice Crow yang melakukan penelitian tentang hasil studi terhadap anak menyarankan hubungan salah satu komponen pendidikan, yaitu kurikulum dengan anak didik. Nah, jadi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan keadaan perkembangan anak. Isi kurikulum hendaknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan anak dalam pengalamannya sekarang dan berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa depan.
Lalu anak hendaknya didorong untuk belajar karena kegiatannya sendiri dan tidak sekedar menerima fasib apa yang dilakukan oleh guru. Lalu materi yang dipelajari anak harus mengikuti minat dan keinginan anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Lalu ada lingkungan pendidikan. Alam semesta yang ada di luar diri manusia adalah lingkungan pendidikan yang akan memberikan pengaruh atas perkembangan diri seseorang. Keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan paling utama karena keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kepribadian anak yang berada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Okay, that is all from us today. How was it? We hope it was helpful. We hope we managed to turn that frown upside down. Thank you so much for watching. Hatur nuhun. Arigato. Syukron. Terima kasih. Bye bye.